rasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingin cek dulu yang ada di daerah ini. Ada. Siapa? Satu. Alasannya? Sakit. Saya minta satu untuk pimpin doa. Siapa yang bisa? Saya. Iya. Teman-teman, marilah kita serahkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kami sepanjang hari yang kami lewati hingga pada hari ini. Sekarang kami akan mulai kegiatan belajar kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus ke atas kami agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapa tersebut kami. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas doanya serta permohonan kita dari Tuhan tadi dapat dikabulkan oleh Tuhan sehingga proses pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dan kalian dapat memahami semua informasi yang saya sampaikan. Oke, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran coding. Kemarin kan kita sudah beberapa kali pertemuan tentang materi atau mata pelajaran coding, toh. Semua kita ketahui bersama bahwa coding KKI ada mata pelajaran baru di kurikulum sekarang ini, itu berdasarkan keputusan menteri. Jadi bukan keputusan kepala sekolah atau keputusan komite, tidak ya. Ini keputusan menteri. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengetes kembali tentang kapasitas kalian pada materi kemarin ya. Saya ingin satu pertanyaan ya. Pertanyaan saya, coding itu apa sih? Pemrosesan komputer. Pemrosesan komputer. Apa dia kan? Berkaitan dengan alat-alat teknologi. Berkaitan dengan alat-alat teknologi. Apa lagi? Siapa yang lain? Kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI. Bahasa- Oke. Apa lagi? Bahasa komputer. Bahasa komputer. Kalau kita mau lihat secara nyata di lapangan yang di saat kita berhadapan dengan komputer, komputer itu bisa bekerja, bisa berfungsi dengan baik kalau ada yang mengoperasikan itu. Betul tidak? Betul. Jadi kalau kita belajar coding, kita belajar coding. Coding itu sebenarnya coding. Kode yang kita memasukkan perintah dari kita sehingga komputer itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Kan begitu? Bisa pahami? Bisa. Nah, itu coding. Kalau KKA itu kecerdasan artifisial. Artifisial, bukan artifisial ya? Artifisial. Oke, saya rasa daya ingat kalian masih bagus tentang coding dan KKA ini. Hari ini kita mau melanjutkan materi kita. Sebelumnya saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan satu hal yang penting sekali. Kebiasaan baik apa yang sudah kau lakukan dari bangun pagi sampai di sekolah sampai saat ini? Cukup beberapa orang tadi. Kebiasaan baik, silakan. Beribadah, berdoa ya. Berolahraga. Iya, tepuk tangan untuk dia dulu. Satu lagi. Yang laki-laki kalau boleh. Lagi. Yang laki-laki biasanya berani dia. Tapi hari ini saya lihat kenapa tidak berani begitu. Yang lebih satu aja. Hal baik saja yang apa? Yang kalau mungkin terjadi di rumah, yang saat kau ada di sekolah hal baik yang kau lakukan itu apa? Apa? Saya rumah bangun pagi. Ya. Saya siap-siap makan dan saya pergi ke sekolah. Tepuk tangan untuk dia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh kita joget dulu. Mau tidak? Kalau gitu kan, jangan terlalu takut ya. Ya. Kita lagi apa sekarang? Lagi ada. Kalau jawab lagi apa? Lagi senang. Sekali lagi, kita lagi apa sekarang? Senang. Lagi apa?
apapun keadaannya kita tetap happy. senang toh, tidak ada tekanan apapun. Itu yang paling penting toh. Ya. Iya. Oh tidak nyala ini, codingnya salah ini. Coba. Ya pelan-pelan ya. Bisa ya? Bisa ya, Rek? Bisa. Oke, berdiri semua dulu. Tenang, Rek. Kita ada di samping meja. Samping meja. Kita bangkitkan energi kita supaya kita tetap semangat. Oke? Seperti ada kan? Ya mulai. Ya mulai. Semangat. Sabar. Kasi naik volume speaker. Laptop. Bisa. Ya. Ada bukan? Bisa. Ya, semangat. Ya, sudah cukup. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mau kita bahas dan mau kita kaji, yang mau kita belajar hari ini. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan 4 pilar fondasinya, yaitu komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemarin ini kita sudah di komposisi dan abstraksi ya? Betul tidak? Betul. Iya. Hari ini kita tinggal dua doang. Kalau aku dua sah, sudah lebih lagi. Hanya 2 lagi. Yang dibilang begitu lah. Yaitu apa tadi? Pengenalan pola dan Algoritma. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih berpikir komputasional? Apa sih berpikir komputasional? Yang kemarin sudah dijelaskan. Atau computational thinking. Gimana coba? Cara berpikir untuk memecahkan masalah, merancang sistem, memahami perilaku manusia. Ini luar biasa. Ada? Yang dijawab itu sudah benar. Jadi, computational thinking atau berpikir komputasional itu sebenarnya ada dua pemahaman. Yang pertama itu seperti ini. Kita hidup, pastilah kita memiliki persoalan, memiliki masalah. Apapun itu. Ya. Betul tidak? Betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan, jangan kaitkan dengan komputer dulu. Artinya kita pasti merasakan bahwa ada persoalan yang kita hadapi. Nah, dengan berpikir komputasional atau berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dengan berpikir dari bisa diselesaikan. Jadi berpikir komputasional itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu
bahwa dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu yang pertama kita harus berpikir sistematis. Apa sih yang sistematis? Artinya kita belajar persoalan apa yang kita temukan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita susun secara sistematis. Kemudian yang berikut adalah logis, yang masuk akal, gitu ya. Jangan sampai yang masuk akal, yang masuk akal. Jadi sistematis dan logis. Bisa paham itu? Bisa. Nah, tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa hari ini kita bahas hanya dua, yaitu yang pertama tadi apa? Dan apa tadi itu? Yang pertama tadi apa? Yang kedua, kalau dekomposisi itu gimana? Dekomposisi itu. Dekomposisi. Kalau orang biologi bilang dekomposisi. Memecahkan masalah yang kecil kita pecah, kita pilah dia menjadi kecil. Kalau kita selesaikan yang besar terus, tidak mungkin ya. Masalah itu kita gampang selesaikan. Makanya kita memilah dia menjadi bagian-bagian kecil sehingga persoalan itu kita bisa selesaikan secara baik. Abstraksi itu apa abstraksi? Oke, ingat kembali abstraksi atau abstraksi? Abstraksi yang tadi baru dijelaskan kemarin itu. Abstraksi, oke, halo. Hai. Abstraksi itu apa? Baca kembali itu mau naik. Diingat kembali, nanti dibaca kembali. Tidak apa? Wajar kalau kita lupa. Oke, hari ini kita belajar tentang dua saja. Yaitu apa tadi? Pengenalan pola algoritma. Nah, untuk pengenalan pola algoritma, Pak Guru tidak perlu banyak. Ngomong banyak-banyak. Pak Guru langsung bagikan kalian dalam kelompok. Kemudian Pak Guru sudah siapkan LKPD. Setelah kalian mengerjakan LKPD dan sedikit penjelasan dari saya yakin pemahaman Anda tentang pengenalan pola dan algoritma bisa kalian paham secara baik. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, kelompok saya hitung ulang saja. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1. Ya, yang satu bagian sini. Ya, yang satu kita Ya. Yang dua di belakang kanan. Yang ketiga kanan. Yang keempat kanan. Kelompok dua. Jadi mendapatkan langkah dari kelompoknya. Yang situ sudah dapat atau belum? Iya, sudah. Iya, sekarang nih. Halo. Iya, silakan. Ini, dengar dulu. Klik untuk menyelesaikan pekerjaan atau soal apapun. Yang pertama, yang ada di benak kalian itu, yang pertama, baca dan pahami soal. Kalau kau tidak baca dan pahami soal itu secara baik, saya yakin tidak akan bisa kau selesaikan. Sekarang mulai. Saya kasih waktu hanya 15 menit. Mulai dari sekarang. Ya, 5, 4. Dah? Iya.
Sudah? Sedikit lagi. 1 menit lagi. Ya. Sudah? Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Selanjutnya masing-masing kelompok silakan mempertanggungjawabkan apa yang sudah didiskusikan. Masih diskusikan silakan maju ke depan. Kelompok mana yang pertama? Angkatan. Ya, kelompok 2. 3 ya? 3 silakan. Cukup 2 yang maju. Cukup 2 yang maju. Dua. Moderatornya sama ya. Ingat. Dengar dulu, dengar. Simak baik-baik apa yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang menurut kamu kurang benar yang disampaikan, silakan ditanggapi. Gitu ya? Bisa? Silakan. Baik, selamat pagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada jubir saya berikan kesempatan dan waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tugas 1, pengenalan pola. Mata pelajaran apa saja yang belajar lebih dari 1 kali dalam seminggu, tuliskan di bawah. Bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Tugas 2, abstraksi. Jika temanmu bertanya, hari Rabu bawa buku apa saja? Informasi penting apa yang kamu berikan? Abaikan informasi yang tidak relevan. Besok kita les IPA dan matematika. Masalah, membuat segelas teh manis panas. Tuliskan algoritma langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah ini. Pastikan instruksimu sangat jelas. Algoritma membuat teh manis. Pertama, siapkan gelas, sendok, teh celup, gula, dan air panas. Yang kedua, ambil gelas isi gula dan teh celup, isi air panas, aduk dengan sendok hingga gula larut. Teh manis siap disajikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan apa yang mereka diskusikan tadi. Ada tanggapan mungkin? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak silakan dulu. Ya, kelompok 4. Ya. Yang lain enggak? Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Nomor 1, pengenalan pola. Mata pelajaran apa saja yang muncul lebih dari 1 kali dalam seminggu? Tuliskan di bawah ini. Jawab matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Nomor 2, abstraksi. Jika temanmu bertanya, hari Rabu bawa buku apa saja? Informasi penting apa yang kamu berikan? Abaikan informasi yang tidak relevan. Jawab, bawa buku IPA dan matematika. Masalah, membuat segelas teh manis panas. Tuliskan algoritma untuk
jika dimungkinkan algoritma membuat teh manis. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti gelas, sendok, teh celup, gula pasir, dan air panas. Kedua, masukkan air panas ke dalam gelas. Ketiga, tambahkan gula selera. Keempat, tambahkan teh celup. Kelima, aduk hingga gula larut lalu tunggu tidak terlalu panas. Tujuh, selesai. Iya. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, kelompok peserta yang mau maju antara dua, yang mana duluan? Iya, yang duluan. Siapa dulu? Yang kelompok 4 punya nih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Silakan. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya saat saya mata pelajaran apa saja yang itu lebih dari 1 kali dan bahasa Indonesia, matematika, dan Islam. 2. Fraksi. Jika teman bertanya hari berapa bawa buku apa saja. Lalu aduk hingga merata. Manis yang bisa diaduk. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada masyarakat. Satu teman tidak ada kesalahan. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ayo, jangan takut. Kita lagi belajar. Salah itu menjadi hal yang biasa ya. Nanti kalau ada yang salah kita sama-sama Perbaik. begitu. Jangan takut. Silakan. Oke. Dari kelompok berapa? Iya, silakan kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Ada kesalahan di nomor satu. Iya. Sebenarnya itu matematika, bahasa desa dengan IPA. Kalau mereka IPA terpadu. Oh, iya terpadu. Bagaimana? Nah, IPA. Kami sini IPA terpadu. Tadi mereka bilang ada terpadu. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti ini membuktikan bahwa dia betul-betul menyimak apa yang disampaikan. Artinya apa? Dia serius untuk mendengarkan apa yang disampaikan, itu nilai plusnya di situ. Jadi segala sesuatu kalau tidak serius, tidak mendengarkan secara baik, maka yang pasti ada pertanyaan, tidak ada. Ada pertanyaan, tidak ada semua. Kan begitu toh? Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anakku semua. Dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan di KPD, yang sudah kalian selesaikan, lihat ini. Pemahaman Anda terkait dengan 4 tahap berpikir komputasional tadi, yang fokus kita yaitu pada algoritma dan pengenalan pola. Saya yakin kalian sedikit sudah paham. Tapi saya ingin menyimpulkan dari diskusi kita hari ini, dari materi ini, saya ingin yang pertama, kita pahami dulu apa sih berpikir komputasional. Itu yang paling penting. Dengar, apa sih itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu sederhana sebenarnya. Yang mana pemahaman kita itu cukup pada 2 hal. Yang pertama itu kalau kita berpikir komputasional, bahwa kita berpikir bagaimana cara jitu atau cara tepat kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah masalah. Nah, ada 4 tahapan. Yang 4 tahapan itu saling keterkaitan, saling hubungan. Sehingga persoalan yang kita alami atau yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik dengan cara berpikir komputasional tadi.
Yang pertama tadi, yang kemarin itu dekomposisi. Dekomposisi itu kita memilah, kita membagi. Membagi apa? Membagi dari persoalan yang besar tadi kita pilah bagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga persoalan itu bisa diselesaikan. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu sebenarnya gampang sederhana. Kita mengabaikan hal-hal yang salah. Kita ambil yang positif-positif saja ya. Ambil yang positif-positif saja. Kemudian pengenalan pola. Nah, you pernah cuci baju di rumah tidak? Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah. Bisa bedakan tidak antara baju anak-anak, baju dewasa, baju putih, baju yang warnanya lain? Bisa bedakan tidak? Bisa. Kalau kita cuci baju putih dan baju yang lain, itu bisa kan tidak? Bisa. Berarti kita sudah mengenal pola. Itu dengan sendirinya. Oh ini yang putih, saya cuci sendiri dong. Betul tidak? Betul. Nah, terkait dengan soal tadi, soal yang baru kau kerjakan tadi, itu juga apa pengenalan pola. Artinya apa? Kalian mencermati roster yang sudah ada. Oh, roster hari ini kita mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Contoh, berarti membuat persoalan kita untuk besok itu gampang. Besok harus bisa. Saya bawa apa besok? Bukunya. Oh, matematika, bahasa Indonesia. Salah tidak? Tidak tahu, karena kita sudah tahu pola yang ada di dalam. Kemudian untuk algoritma, apa sih algoritma? Ini. Kita memecahkan masalah-masalah itu tadi berdasarkan kita membuat struktur penyelesaian masalah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan soal suruh kamu membuat teh. Langkah-langkahnya apa? Kan gitu dong? Nah, kita buat langkah-langkah itu secara terstruktur. Kalau kau tidak bisa, kalau kita tidak buat persiapan secara baik, langkah-langkah secara baik, maka kira-kira proses yang kita lakukan itu benar atau salah kalau kita tidak siapkan secara baik? Salah dong? Bisa diselesaikan secara cepat atau tidak? Tidak. Secara tepat tidak? Tidak. Tidak. Makanya kita buat urutannya, langkah-langkahnya, algoritmanya. Cara membuat mie. Pertama, algoritma itu harus benar secara terstruktur. Kalau sudah salah, mie jadi tidak? Tidak. Tidak dong? Ya. Masa kau buat mie pakai air dingin? Tidak mungkin dong? Ya. Atau pertama, buat mie dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau buat mie. Pertama, ambil mie. Yang kedua, rebus air panas. Yang ketiga, sobek bumbu-bumbunya ditaruh di wadah atau di piring. Rebus air, setelah air mendidih, ditaruh minyak. Nah, langkah-langkah itu yang sebelum dilakukan urutan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Bisa dimengerti dan apa yang disampaikan tadi? Bisa. Bisa ya? Oke. Saya kira potongan kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum berakhir, saya ingin satu orang buat yang bisa menyimpulkan atau menceritakan kembali atau ada hal-hal apa yang sudah kita dapat pada materi kita hari ini. Pakai tangan dong. Jangan takut lagi. Kalau boleh, kalau bisa, kalau siapa yang bisa? Silakan. Sedikit saja. Jangan terlalu panjang-panjang. Berdiri boleh. Ya. Jadi baik untuk pelajaran hari ini saya sangat senang karena kalian bisa dapat hal-hal baru dan belajar hal-hal yang baru. Iya, tepuk tangan untuk dia. Oke, satu hal yang pasti, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Ya. Berikutnya fokus. Kalau kita fokus, apapun yang kita alami, kesulitan yang kita alami, pasti ada solusi. Oke, saya kira itu saja hari ini pertemuan kita hari ini. Ada hal-hal yang bisa berkenan, itu menjadi
hal yang sama-sama akan kita perbaiki. Mari kita tutup kegiatan atau pertemuan kita hari ini dengan saya yang ketunjuk, engkau yang meminta. Terima kasih.